Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Marlina dan rekan saya Novia Ambarwati dari kelompok 14 akan membacakan presentasi mengenai Strategies for Foreign Direct Investment. Latar belakang, dengan adanya sistem perekonomian terbuka, sistem perekonomian tidak hanya di dalam lingkup nasional saja, tetapi merambah ke negara lain. Hal ini dikarenakan supaya negara berkembang seperti Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negaranya, maka dilakukanlah sistem penanaman modal asing dari negara maju ke negara berkembang. Pengertian FDI yang pertama, Foreign Direct Investment atau FDI terjadi saat sebuah perusahaan menanamkan modalnya untuk fasilitas produksi dan atau memasarkan produk di negara asing. Foreign Direct Investment adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara asing. Tujuan FDI yaitu pencari sumber daya, pencari pasar, pencari efisiensi, dan pencari aset strategi. FDI atau Foreign Direct Investment juga sering dipahami sebagai suatu media atau alat dalam sistem ekonomi dunia yang dinamikanya sudah mengglobal. Salah satu contoh bentuk FDI adalah joint venture yang termasuk bentuk usaha tetap yaitu BUT. Joint venture adalah perusahaan yang dimiliki bersama antara dua negara atau lebih. Nah, di sini ada operasional modal asing dalam bentuk campuran atau bisa disebut dengan collaboration, yaitu ada yang pertama joint venture, yang kedua production sharing. Joint venture yaitu kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan perjanjian tanpa membentuk badan hukum baru, yaitu pihak asing dapat berupa badan hukum pemerintah asing, swasta, dan campuran keduanya. Yang kedua ada production sharing, yaitu campuran antara kredit dan investasi asing. Kredit dari pihak asing beserta bunga maka akan dibayar dari hasil perusahaan setelah beroperasi. Yang ketiga adanya kebiasaan ekspor barang ditujukan ke negara asal kredit tersebut. Adapun joint enterprise dan kontrak kerja. Joint enterprise adalah suatu perusahaan berbentuk badan hukum antara pemilik modal asing dan pemilik modal nasional dalam bentuk PT dengan modal rupiah dan modal asing. Kontrak kerja adalah kerjasama antara penanam modal asing atau nasional dengan membentuk badan hukum Indonesia, misalnya PN 5 dengan PT Kobatin yang antara lain bisa dalam bentuk bagi hasil. Foreign Direct Investment. Menurut Dunning 1977-1981 dengan teori The Olive Framework memadukan tiga teori utama Foreign Direct Investment yaitu FDI, yaitu yang pertama adanya teori organisasi industri, yang kedua adanya teori lokal, dan yang ketiga adanya teori internalisasi. Terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk melakukan penanaman modal asing. Yang pertama, perusahaan harus memiliki beberapa keunggulan kepemilikan dibandingkan perusahaan lain. Perusahaan lain tidak hanya punya akses seperti hak paten. Yang kedua, memiliki keuntungan melalui keunggulan tersebut dan paling tidak terhadap beberapa input faktor yang berlokasi di luar negeri, tarif kuota, biaya transport, harga faktor produksi yang murah dari keuntungan lokasi. Yang ketiga, lebih menguntungkan melalui pengelolaan sendiri keunggulan-keunggulan tersebut daripada menjual atau disewakan ke perusahaan lain. Foreign Direct Investment menurut Talentino 2010 ada hubungan antara faktor-faktor makroekonomi tertentu dengan FDI. Terus menurut Shenkar dan Lu tahun 2004 terdapat 4 faktor penentu daya asing atau suatu negara dalam pilihan investasi asing. Yang pertama, kinerja perekonomian domestik, yang kedua, kemajuan teknologi dan informasi, yang ketiga, perkembangan sektor keuangan, yang keempat, interaksi host country dengan perekonomian dunia.
pendekatan investasi asing dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu investasi langsung atau direct investment, berawal dari sebuah perusahaan berkemampuan menambah modal ke negara lain dalam jangka panjang. Perusahaan negara asal atau home country menanamkan investasi dalam wujud membeli perusahaan yang sudah ada, menyediakan modal untuk membangun atau membuat perusahaan baru, membeli saham minimal 10%, ataupun sifatnya terlibat langsung dalam manajemen perusahaan, melakukan kontrol terhadap modal yang ditanamkan, sebagian besar pada perusahaan multinasional company atau MNC, biasanya diawali dengan pendirian subsidiary, pembelian saham mayoritas suatu perusahaan. Pendekatan operasional pada aset-aset produktif seperti pembelian konstruksi pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan, penanaman kembali modal, reinvestment dari pendapatan perusahaan, penyediaan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang dari perusahaan induk kepada perusahaan anak, pemberian lisensi. Pendekatan investasi asing dalam bisnis internasional yang kedua, adanya investasi tidak langsung, yang merupakan kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang, yang bersifat jangka pendek karena sifatnya transaksi jual beli saham atau mata uang dalam jangka pendek tergantung fluktuasi nilai yang ingin diperjualbelikan. Pasar modal sebagai salah satu sarana untuk mempercepat pembangunan suatu negara karena menjadi penggalangan dana masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. FDI, kepemilikan penuh atau hampir penuh dari sebuah perusahaan termasuk joint venture, aliansi dengan perusahaan lokal. Joint venture melibatkan lebih dari 2 perusahaan, sindikasi untuk proyek-proyek besar. Adanya peran modal asing dalam bisnis internasional, yaitu terbagi menjadi 3, investasi asing, bantuan luar negeri, dan kredit luar negeri. Yang pertama, investasi asing, yaitu modal yang bersumber dari luar negeri dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan di suatu negara. Untung dan rugi merupakan resiko pemilik modal. Yang kedua, ada bantuan luar negeri, yaitu bersumber dari adanya perbedaan negara kaya dan negara miskin. Inisiatif negara-negara kaya untuk membantu negara miskin. Selain motif ekonomi, juga punya motif balas budi dari negara jajahan, rasa punya kewajiban, kerjasama yang saling menguntungkan. Bantuan luar negeri dengan bunga lunak kurang lebih 4% dan setengah lunak 4-7%. Di atas 7% masuk kategori komersial. Yang ketiga, adanya kredit luar negeri, merupakan pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pinjaman antar negara G2G disebut bersifat bilateral. Mis, Indonesia dari Perjanjian Luar Negeri Jepang, Indonesia dari lembaga keuangan internasional seperti IMF, IDB, Bank Dunia, dan lain-lain. Motifnya mendapatkan keuntungan dari bunga hutang luar negeri dari negara yang mendapatkan pinjaman luar negeri. Nah, selanjutnya adanya pengaruh FDI saat ini. Yang pertama, perubahan dalam bentuk ukuran, cakupan, dan metode dipengaruhi oleh yang pertama, adanya perkembangan teknologi. Yang kedua, adanya pengurangan pembatasan bagi investasi dan akuisisi di banyak negara. Yang ketiga, adanya deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. Yang keempat, berkembangnya IT dan komunikasi global yang semakin mudah, sehingga manajemen investasi akan lebih mudah dalam pengembangan usaha. Yang kedua, di negara-negara ketiga berkembang, FDI semakin tumbuh dan berkembang, terutama perusahaan multinasional yang mengolah SDM, sehingga menguasai pasar dan dapat menekan biaya produksi melalui upah tenaga kerja relatif murah. Mis, Exxon, Newmont, Freeport, perusahaan kelapa sawit Malaysia di Indonesia, bertindak sebagai pemodal, melakukan pengawasan langsung, serta mempengaruhi kebijakan produksi dan pasar. Portofolio atau investasi tidak langsung, yaitu membeli saham perusahaan lokal tapi tidak mengendalikannya secara langsung.
Nah, terus ini ada nomor 3, FDI dipengaruhi oleh kondisi dan situasi kebutuhan perekonomian suatu negara, dan oleh karena itu indikator berkaitan dengan aktivitas perdagangan internasional yaitu intervensi pemerintah, kebijakan moneter, regulasi investasi asing, ada tidaknya black market sebagai proxy catatan. Hong Kong dan Singapura merupakan negara yang paling nyata dalam keterbukaan perekonomian rasio FDI terhadap GDP, yaitu 16% dan 7% pada tahun 2011. Dan yang keempat, dilakukan melalui investasi tidak langsung, yaitu mempengaruhi perkembangan ekonomi host country dalam bentuk pembelian saham perusahaan lokal tapi tidak mengendalikannya secara langsung. Manfaat investasi asing. Yang pertama, FDI adalah kunci dari integrasi ekonomi internasional karena investasi asing menciptakan hubungan yang stabil dan tahan lama antara dua lingkup perekonomian negara. Yang kedua, penanaman modal asing juga memungkinkan perusahaan dalam negeri untuk mempromosikan produknya ke pasar internasional melalui telah terbuka akses ke pasar asing. Perluasan perdagangan ini pun bisa menjadi alat untuk pembangunan ekonomi suatu negara, meliputi nilai masuk dan keluar saham, serta aliran modal dan pendapatan dari negara mitra maupun industri. Yang ketiga, penanaman modal yang biasa disebut investasi global langsung ini juga merupakan saluran penting untuk transfer teknologi antar negara. Keuntungan dan kerugian FDI. Keuntungan dari negara tujuan atau penerima. Timbulnya pengaruh pada 1. Pemindahan sumber daya. Investasi asing langsung dapat memberikan kontribusi positif untuk ekonomi negara tuan rumah dengan menyediakan sumber daya modal, teknologi, dan manajemen yang lain tidak akan tersedia, dan dengan demikian meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi negara itu. Bagi para pekerja, membuka lahan pekerjaan yang tidak bisa didapat di negara tujuan. Pengaruh pada neraca pembayaran. Ketika M&A membangun cabang asing, akun modal dari host country mendapatkan manfaat dari arus kas modal awal yang masuk. Debit akan dimasukkan pada akun modal dari home country, di mana M&A berada dikarenakan modal keluar dari home country tersebut. Jika FDI adalah pengganti untuk impor barang atau jasa, FDI bisa meningkatkan neraca pembayaran dari host country saat ini. Ketika M&A menggunakan cabang asing untuk mengekspor barang atau jasa ke negara lain, posisi neraca pembayaran dari host country ini akan naik. Kerugian yang didapat negara tujuan investasi, yaitu yang pertama, adanya persaingan bisnis. M&A asing yang mungkin memiliki kekuatan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor lokal. M&A asing mungkin bisa mencairkan dana di tempat lain untuk memberikan subsidi biayanya pada bond market. M&A asing dapat menaikkan harga di atas harga perusahaan yang akan menguasai kompetisi pasar. Yang kedua, adanya neraca pembayaran. Arus modal awal yang masuk dari adanya FDI ini harus sejalan dengan arus keluar pendapatan dari cabang asing ke perusahaan induknya. Arus keluar tersebut ditunjukkan sebagai debit pada akun modal. Ketika cabang asing melakukan impor sejauh barang inputnya dari luar, maka akan mengakibatkan debit pada akun neraca pembayaran host country yang sekarang. Yang ketiga, kedaulatan dan otonomi nasional. Banyak host government khawatir mengenai FDI yang diikuti dengan kehilangan beberapa kemandirian ekonomi. Mereka khawatir bahwa kondisi ekonomi dari host country akan dibentuk oleh negara induk asing yang tidak memiliki komitmen nyata pada host country, dan sebaliknya juga pemerintah host country tidak punya kontrol terhadapnya. Keuntungan bagi negara asal investasi. Yang pertama, akun modal pada neraca pembayaran Hong Kong Country mendapatkan keuntungan dari pendapatan asing. Yang kedua,
Efek kerja. Dalam neraca pembayaran, efek kerja positif naik ketika cabang asing membuat permintaan untuk ekspor peralatan modal, barang setelah jadi, produk pelengkap, dan semacamnya pada home country. Ketiga, ketika M&A pada home country mempelajari kemampuan yang berharga dari negara M&A, ditempatkan untuk pasar asing di mana hal itu bisa diberikan kepada home country. Di dalam Foreign Direct Investment terdapat perusahaan multinasional dan ini ada sejarahnya. Sejarah lahirnya perusahaan multinasional dimulai sekitar 300 tahun yang lalu, yang ditandai dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan dagang dari Belanda dan Inggris yang kemudian berkembang menjadi perusahaan-perusahaan Eropa yang melakukan investasi besar-besaran terutama di sektor pertambangan ekstraktif. Perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara cabang di luar negeri tidak hanya dimiliki oleh perusahaan induk tetapi juga operasi kegiatan cabang dikontrol dan diawasi oleh perusahaan induk. Suatu perusahaan yang memiliki atau mengontrol produksi atau fasilitas pelayanan di luar negeri dari tempat kedudukan atau home base-nya yaitu United Nation, MNC berdasarkan ukuran kuantitatif yaitu ada dua. Yang pertama, beroperasi di dua negara atau lebih. Yang kedua, revenue dari foreign operation mencapai 10% revenue total. MNC berdasarkan ukuran kualitatif yaitu ada tiga. Yang pertama, berorientasi pada home market atau ethnocentric. Yang kedua, berorientasi pada beberapa individual foreign market atau polycentric. Yang ketiga, berorientasi pada wilayah yaitu regiocentric. Yang keempat, yaitu berorientasi global market yaitu geocentric. Di sini ada tiga bagian, ada sifat MNC, tujuan dan motif MNC, tujuan dan motif MNC. Yang pertama, sifat MNC, saya akan jelaskan. Ada tiga bagian. Satu, karakter MNC sangat bervariasi, tergantung dari cara pendirian cabang di luar negeri, pola pemilikan dan tujuan operasi di luar negeri. Yang kedua, pendirian cabang di luar negeri dengan investasi langsung dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi atau membeli perusahaan di luar negeri. Yang ketiga, pengaturan pemilikan dan cabang luar negeri lebih banyak yaitu joint ventures. Tujuan dari motif MNC, adanya ekspansi secara vertikal. Perusahaan induk yang memproses lebih lanjut mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Contohnya, perusahaan minyak dengan mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Yang selanjutnya yaitu ada ekspansi secara horizontal, mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keputusan MNC yaitu faktor ekonominya ya, tujuan penjualan maksimum, manfaat. Yang pertama, mengetahui kebutuhan dan selera konsumen, pelayanan kepada konsumen, masalah hambatan tarif dasar dapat diatasi. Yang kedua, keuntungan maksimum, pertimbangan efisiensi biaya, contohnya upah buruh rendah, kerajinan, tidak sering terjadi pemogokan, biaya transfer, dan pajak rendah. Nah, selanjutnya yaitu kekuatan bersaing MNC. MNC dipandang sebagai perusahaan superior. Dipandang memiliki kekuatan monopoli yang diperoleh karena penggunaan teknologi melalui R&D. MNC disebut sebagai perusahaan informasi. MNC dapat menikmati adanya skala ekonomis. MNC memperoleh manfaat dari besarnya atau luasnya jaringan keuangan internasional. MNC sering punya monopoli pemasaran. MNC sering menghindar dari kebijakan tarif atau kuota.
Yang selanjutnya yaitu efek global MNC. MNC akan mempengaruhi alokasi investasi antar negara. Jumlah total investor dunia mungkin dapat naik dengan munculnya MNC. MNC punya akses sumber dana internasional yang lebih luas dan kemudian menanamkan di negara yang menjanjikan pendapatan tinggi serta risiko yang rendah. MNC dapat menimbulkan alokasi efisiensi produksi antar negara. Efisiensi alokasi yaitu proses produksi MNC dipecah-pecah menjadi proses yang relatif kecil diletakkan di beberapa negara. Adanya dampak negatif MNC ini ya. MNC justru dapat menimbulkan monopoli sehingga alokasi sumber daya kurang optimal. Jadi MNC ini kurang optimal. MNC dapat menghambat persaingan yang tidak mempunyai keunggulan. Ini MNC itu bisa menghambat persaingan, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah negara induknya ataupun negara tempat alokasi baru MNC lebih fleksibel, maka mereka sering dapat menimbulkan biaya eksternal bagi perekonomian dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dan kerugian MNC. Yang pertama yaitu adanya manfaat MNC bagi negara induk. Kenaikan pendapatan atau resiko yang lebih kecil dari pemilik faktor produksi, diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah yang dihasilkan di negara lain yang biaya produksinya rendah. Yang kedua yaitu manfaat bagi negara penerima, yang tadi bagi negara induk, yang sekarang bagi negara penerima. Ada beberapa. Yang pertama, basis pajak yang lebih besar, meningkatnya jumlah tempat kesempatan kerja, alih teknologi ekspansi modal, diperkenalkannya jenis industri khusus, pengembangan sumber daya lokal. Adanya kerugian negara penerima. Selain dari mempunyai manfaat bagi negara penerima, MNC juga mempunyai kerugian negara bagi penerima, yaitu ada beberapa akan saya jelaskan. Mencari laba yang berlebihan, mendominasi perekonomian setempat, hanya memperkerjakan tenaga lokal yang sangat berbakat, jadi untuk tenaga luar kurang ya, gagal melakukan alih teknologi yang maju, gagal dalam mengalihkan teknologi untuk lebih maju, melakukan intervensi terhadap pemerintah, kurang membantu perkembangan perusahaan domestik. Jadi dalam perusahaan domestik itu kurang membantu dalam hal perkembangannya, kurang menghormati adat, hukum, dan kebutuhan setempat. Mungkin negara MNC juga kurang menghormati adanya adat di suatu negara tersebut, entah itu tentang adat, hukum, dan kebutuhan lainnya. Tadi sudah disebutkan kerugian bagi negara penerima. Ini ada pula kerugian bagi negara asal investasi ya. Ada beberapa, tapi di sini saya hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama, akun modal pada neraca pembayaran terkena dampak dari arus keluar modal awal yang diminta untuk keuangan FDI. Yang kedua, akun pada neraca pembayaran sekarang terkena dampaknya jika tujuan dari FDI adalah untuk melayani home market dari lokasi yang memiliki biaya produksi yang rendah. Yang ketiga, akun pada neraca pembayaran sekarang terkena dampaknya jika FDI tersebut merupakan pengganti untuk ekspor langsung. Merancang strategi ekspansi global ada 5 bagian. Yang pertama, kesadaran akan investasi yang menguntungkan. Perusahaan harus memiliki kesadaran akan investasi yang mungkin paling menguntungkan yang akan mengkapitalisasi dan meningkatkan keunggulan diferensial serta keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kedua, memilih mode entry. Pendekatan global terhadap perencanaan investasi ini memerlukan evaluasi sistematis dari strategi masuk individu di pasar, luar negeri, perbandingan alternatif, dan pemilihan mode masuk yang optimal. Yang ketiga, mengaudit efektivitas entry.
yaitu potensi penjualan pasar. Setidaknya, sebagian merupakan fungsi dari strategi masuk. Ketika pengetahuan tentang pasar luar negeri meningkat atau potensi penjualan tumbuh, strategi penetrasi pasar yang optimal kemungkinan besar akan berubah. Yang keempat, menggunakan kriteria evaluasi yang tepat. Analisis investasi yang sistematis membutuhkan penggunaan kriteria evaluasi yang sesuai. Namun, demikian terlepas dari atau mungkin karena interaksi yang kompleks antara investasi atau kebijakan perusahaan dan kesulitan dalam mengevaluasi proposal, sebagian besar perusahaan masih menggunakan aturan praktis yang sederhana dalam memilih proyek yang akan dilakukan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memperkirakan umur panjang keunggulan kompetitif. Jika keunggulan ini mudah ditiru baik pesaing lokal maupun asing, akan segera menerapkan konsep proses atau struktur organisasi yang sama pada operasi mereka. Persaingan yang diakibatkan akan mengikis laba sehingga suatu titik di mana MNC tidak dapat lagi membenarkan keberadaannya di pasar. Sekian pembacaan presentasi dari kelompok 14 mengenai strategi foreign direct investment. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pantun, goreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga dapat nilai yang bagus. Terima kasih. Review jurnal internasional yang berjudul The Terminal of Foreign Direct Investment in Fast-Growing Economic Evidence from the Rich and Mean Countries. Jurnalnya dari Songu et al. Financial Innovation, halaman nomor 426 tahun 2018. Penulisnya Simple Asongu, U2S, Akpan, and Salisu R. Ishak. Latar belakang. Literatur yang ada membedakan antara 3 jenis teori tentang hubungan FDI dengan pembangunan ekonomi: teori ketergantungan, teori klasik, dan teori menengah, teori jalur. Teori ketergantungan dibangun di atas seorang Marxis, yayasan yang memandang globalisasi melalui prisma eksploitasi tenaga kerja murah, perluasan kapitalisme pasar, dan pertukaran sumber daya primer dengan imbalan barang usang pengetahuan teknologi dari negara-negara yang lebih maju. Pendukung teori ketergantungan berpendapat bahwa pengaruh FDI yang berpotensi negatif terhadap hasil pembangunan di negara kurang berkembang negara dapat dibuktikan sebagai berikut. Imbalan FDI tidak terdistribusi secara merata antara negara tuan rumah dan perusahaan multinasional MNC, karena yang terakhir mendapatkan bagian terbesar dari berbagai manfaat. Selain itu, dengan mengeksploitasi jalan menghasilkan keuntungan dengan lebih sedikit negara maju dan mengirimkan keuntungan ke negara asal mereka yang kaya. Investor asing menggusur aset lokal yang seharusnya digunakan untuk mendanai pembangunan lokal. MNC juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi domestik dengan mendistorsi domestik investasi. MNC menggunakan teknologi padat modal yang meningkatkan pengangguran, meningkatkan ketimpangan pendapat, dan mengubah selera pelanggan dengan merusak nilai-nilai lokal. Seringkali warga negara tuan rumah terbelakang dikecualikan dari meraup buah FDI karena aliansi antara elit politik ekonomi lokal dan investor asing. Tujuan penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan, apa faktor penentu yang menarik FDI secara Bridges dan Mean, mengingat perluasan peran yang dimainkan oleh Bridges dan Mean dalam membentuk kembali ekonomi global dan status mereka sebagai tujuan pilihan FDI yang dikirim ke negara berkembang. Pemeriksaan empiris kami tentang faktor-faktor yang menarik FDI ke negara-negara ini dapat memberikan wawasan penting. Adapun metode penelitian yang digunakan,
Penelitian ini menggunakan analisis panel untuk mengkaji faktor-faktor tersebut yang menentukan arah FDI ke British yang tumbuh cepat, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dan negara-negara MINT, yaitu Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki. Pertama, kita menggunakan kumpulan data analisis cross-sectional time series dari tahun 2001 sampai 2011 untuk memperkirakan dan modelkan determinal FDI untuk 3 sampel, yaitu BRICS saja, MINNT saja, dan BRICS dan MINT digabungkan. Kemudian pendekatan efek tetap digunakan untuk menyediakan model untuk gabungan British dan MIN. Hasil penelitian, peran negara-negara BRICS dan MINT dalam membentuk kembali lingkungan ekonomi global tidak boleh diremehkan. Pada tahun 2011, BRICS dan MINT bersama-sama menyumbang 51% dari total populasi global. Menarik, 30% dari FDI global dan menyumbang 19% dari PDB global. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini berangkat untuk mengkaji faktor-faktor yang mencantumkan aliran FDI ke BRICS dan MINT. Kami mengamati bahwa ukuran pasar, ketersediaan infrastruktur, dan keterbukaan perdagangan berperan paling signifikan dalam menarik FDI ke negara-negara tersebut. Sementara ketersediaan sumber daya alam dan kualitas kelembagaan memainkan peran yang tidak signifikan, mengingat bahwa aliran masuk FDI ke suatu negara memiliki potensi saling menguntungkan bagi entitas investasi dan pemerintah tuan rumah. Tantangannya adalah untuk memastikan bagaimana BRICS dan MINT dapat mempertahankan tingkat arus masuk FDI masing-masing dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dan transportasi sosial ekonomi. Saran: untuk mempertahankan tingkat aliran masuk FDI, pemerintah BRICS dan MINT perlu memastikan bahwa negara mereka tetap menarik untuk investasi ini, menyeratkan bahwa selain menawarkan pasar skala besar dan lokasi geografis yang strategis, negara-negara ini perlu menjamin bahwa kerangka hukum yang ada untuk investasi melindungi investor dan menciptakan kesetaraan persaingan di pasar domestik. Pemerintah BRICS dan MINT juga perlu memastikan stabilitas politik di negara mereka, karena stabilitas akan mengurangi resiko investasi. Pemerintah negara dengan tingkat infrastruktur yang relatif rendah atau tidak efisien, terutama untuk transportasi dan energi, misalnya India dan Nigeria, perlu berinvestasi lebih banyak di sektor. Rekomendasi berikut ditawarkan untuk mengatasi keterbatasan arus belajar. Penelitian di masa depan harus menggunakan strategi empiris lainnya untuk menilai apakah hubungan yang mapan dapat menahan pengawasan empiris dari titik-titik spesifik negara. Pandangan kerangka kerja berorientasi negara semacam itu diperlukan untuk mengidentifikasi lebih bertarget implikasi kebijakan. Menambahkan sumber daya manusia, kekumpulan informasi juga bermanfaat. Sehat modal manusia yang relevan dalam pembangunan ekonomi, karena penelitian dan pendidikan memiliki banyak dampak positif langsung dan tidak langsung pada produksi real per kapita serta kesejahteraan sosial ekonomi, kualitas pemerintah, pemberdayaan perempuan, dan sejumlah besar indikator lain dapat digunakan untuk tujuan ini. Pentingnya mempertimbangkan modal manusia didukung oleh literatur internasional terkini tentang pembangunan, termasuk karya Guisam dan Neira. Review Jurnal Internasional yang kedua yang berjudul Foreign Direct Investment and the Real Coverage and Approach for Romania and Bulgaria, jurnal dari Akta Universitas Danubius, halaman Pol 13 nomor 4 2017. Penulisnya Paseli Kokris, Ovidion Stoika, Maria Roma Sarbu. Latar belakang:
Konvergensi nyata adalah salah satu tujuan mendasar dari integrasi Rumania di Uni Eropa, mencerminkan saling ketergantungan antara keunikan dari pasar Eropa dan spesifik pasar nasional, mengacu pada struktur, aliran, dan perilaku yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan layanan yang dengan kombinasi harus memaksimalkan kinerja Eropa pada pasar tunggal. Dari analisis yang dilakukan oleh ekonomis literatur, kita dapat membedakan adanya beberapa jenis konvergensi tersebut. Proses integrasi yaitu yang pertama, konvergensi nyata, menunjukkan kedekatan standar hidup dalam hal pendapatan per kapita terhadap rata-rata UE atau mitigasi kesenjangan antara negara mengenai tingkat ekonomi dan sosial pembangunan, pertumbuhan PDB dan pendapatan per kapita. Nomor 2, nominal konvergensi yang bertujuan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh perjanjian Maastricht, itu negara anggota harus bertemu untuk bergabung dengan Economic and Monetary Union atau EMU dan mengadopsi mata uang tunggal Eropa. Nomor 3, konvergensi kelembagaan yang mengacu pada harmonisasi institusi nasional dan institusi UE dirangka mencapai tujuan bersama. Konvergensi struktural atau lengkap jadi ekonomi, maka kriteria konvergensi dianggap sebagai syarat untuk menjaga keberlanjutan pembesaran Uni. Tujuan penelitian. Pendekatan kami dalam melaksanakan penelitian ini adalah upaya untuk mengatasi masalah terkait kontribusi FDI terhadap konvergensi real di Romania dan Bulgaria, ungkapan keyakinan pribadi berdasarkan pribadi analisis dan penggunaan metode statistik yang berkaitan dengan pokok bahasa makalah ini adalah indikatif. Makalah ini menguraikan perlunya analisis sejumlah mana FDI mempengaruhi konvergensi nyata, dinyatakan dengan menggunakan makroekonomi terpilih berikut ini: indikator PDB per kapita, tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja per orang bekerja, dan upah minimum. Sehubungan dengan konvergensi nyata, untuk dicatat bahwa dalam literatur ekonomi terdapat beberapa pandangan tentang pemilihan indikator untuk menyatakan konvergensi yang sebenarnya. Adapun metode penelitiannya, yaitu untuk mencapai sebuah tujuan dari makalah ini digunakan sumber data dari database Eurostat atau Bank Nasional Rumania, Bank Nasional Bulgaria, untuk variabel saham yaitu FDI, GDP atau kapita, tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja per orang yang diperkerjakan, dan upah minimum untuk periode 2004 sampai 2014 seri tahunan. Ada digunakan periode waktu ini untuk analisis karena ketersediaan informasi statistik. Untuk menyatakan konvergensi real, dipilih indikator-indikator berikut seperti PDB atau per kapita, tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja per orang yang diperkerjakan, dan upah minimum dengan menganalisa dampak FDI pada indikator seperti PDB per kapita, tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja per orang, dan minimum upah. Tujuannya adalah untuk mempertipifikasi apakah FDI berdampak pada konvergensi real, ditingkatkan melalui indikator-indikator tersebut di atas. Hasil penelitian dari jurnal ini mendapatkan hasil yaitu dari perspektif ini berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan keterkaitan antara FDI dan indikator konvergensi nyata untuk Rumania dan Bulgaria adalah secara signifikan secara statistik, kecuali untuk variabel tingkat pengangguran yang mengkonfirmasi harapan kami karena secara logis perusahaan asing membawa milik mereka sendiri teknologi yang sesuai untuk pekerjaan karyawan, agar karyawan mereka untuk menghasilkan sebanyak mungkin. Selain itu, perusahaan asing membawa pengetahuan bagaimana manajemen yang unggul dalam perusahaan dan membayar upah yang relatif
lebih tinggi daripada perusahaan yang dimiliki secara domestik, tetapi meminta imbalan untuk produktivitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, dalam apa yang menyangkut tingkat pengangguran, analisis menunjukkan hubungan terbalik dan lemah antara FDI dan tingkat pengangguran di Rumania. Sedangkan di Bulgaria, di sana adalah hubungan langsung antara FDI dan tingkat pengangguran. Namun demikian, keterkaitan antara kedua variabel ini lemah, bahkan sangat lemah di Bulgaria. Penjelasan dari hasil tersebut mengenai dampak FDI terhadap pengangguran tingkat dapat diberikan oleh saham FDI relatif sederhana, baik di Rumania dan ekonomi Bulgaria, yang belum dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di ekonomi yang dianalisis Rumania dan Bulgaria. Saran yang didapatkan yaitu untuk merangsang FDI, pengambil keputusan dapat membentuk seperangkat umum langkah-langkah yang dimaksudkan untuk menarik FDI, yaitu yang pertama, merangsang FDI dengan menciptakan yang menguntungkan lingkungan bisnis, kerangka legislatif dan kelembagaan yang tepat, penyederhanaan prosedur masuknya investor asing ke dalam perekonomian, dan tidak terkecuali memberikan fasilitas untuk menarik FDI, terutama di daerah tertinggal yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi, untuk menciptakan lapangan kerja. Misalnya di Desember 2014, daerah di Rumania yang mencatatkan pengangguran tertinggi tarif adalah sebagai berikut, yaitu Olnia Barat 8,2%, diikuti oleh wilayah selatan 7,3% dan wilayah tenggara dengan tingkat pengangguran 6,9%. Menurut data dari Institut Statistik Nasional Rumania, sementara ini Bulgaria, daerah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2014 adalah Severodvinsk dengan tingkat 14,2%, Severotrentalen 13,2%, Severodvizhny 12,6%, dan Yucen wilayah Trentalen dengan tingkat pengangguran 12,0%, menurut data dari Institut Statistik Nasional Bulgaria. Alternatif lain dengan kemungkinan efek dalam meningkatkan lapangan kerja adalah menarik dana Eropa untuk menghasilkan pekerjaan. Dalam konteks ini, kami mengusulkan sebagai masa depan arah penelitian dan analisis dampak Eropa nyata konvergensi. Dan itulah hasil review jurnal antara dua jurnal yang telah kami bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.